manajemen beranggapannya seperti ini kualitas yang diberikan, tapi pengguna harapannya nggak seperti itu. Nah, itu gap tentang kualitas jasa. Kalau gap penyampaian pelayanan ya berarti kualitas yang diberikan, bagaimana pada saat kita memberikan jasa itu. Ya ini kan kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyerahan jasa. Jadi pada saat kita memberikannya itu ada gap pada saat menyampaikan jasa. Terus kalau ini komunikasi pemasaran, berarti gapnya tuh pada saat kita mengkomunikasikan pada saat kita memasarkan jasa kita. Di situ ada kesenjangan di situ. Kalau ini gap dalam pelayanan yang dirasakan, perbedaan persepsi antara jasa yang dirasakan dan yang diharapkan. Nah itu tadi. Kalau yang dirasakan lebih sedikit dari yang diharapkan, berarti namanya apa tadi? Namanya apa? Kalau yang dirasakan pelanggan sama yang dipersepsikan pelanggan itu yang dirasakan yang dirasakan kurang dari apa yang dipersepsikan, namanya apa? Kualitasnya atau layanannya dinamakan apa? Tadi. Ayo, masih ingat nggak? Barusan tadi saya bilang. Kalau yang dirasakan pelanggan sama yang diharapkan pelanggan itu beda, dan yang dirasakan itu kurang dari apa yang diharapkan, berarti apa? Namanya apa? Halo? Bukan, itu gap persepsi pelayanan, Mbak. Gap dalam pelayanan yang dirasakan. Jadi kalau apa yang pelanggan rasakan itu kurang dari apa yang pelanggan persepsikan, itu berarti kualitas layanannya tidak bermutu. Tapi kalau lebih berarti bermutu. Kalau sama antara yang konsumen rasakan sama apa yang konsumen ekspektasikan, itu berarti namanya memuaskan. Oke. Kalau gap spesifikasi kualitas itu persepsi manajemen, Mbak. Lebih ke gimana manajemen itu mempersepsikan harapan dari konsumen sama spesifikasi kualitas jasanya. Kalau yang tadi yang saya bicarakan itu gap dalam pelayanan yang dirasakan. Oke. Nah, buka halaman 7.16. Ini loh, analisis kesenjangan. Tadi gapnya ada 5 kan? Komunikasi mulut, gap 1. Gap 2 di sini persepsi manajemen tentang harapan konsumen. Terus gap 3 di sini tentang penyampaian kan, gap 4 yang penyampaian ya tadi. Oh enggak, gap yang penyampaian gap 3, gap 4 ke komunikasi, gap 5 baru dari sisi konsumen. Jadi pertama itu dari sisi manajemen sama konsumen itu ada gap enggak. Kalau yang kedua itu lebih masuk ke kualitasnya. Kalau yang pertama itu cuma persepsi antara manajemen sama konsumen itu ada gap. Itu gap pertama. Kalau gap kedua, persepsi manajemen masih persepsi manajemen tapi berhubungan sama kualitas. Jadi manajemen itu mempersepsikan konsumen pengennya kualitas yang seperti ini. Nah, padahal nyatanya enggak. Itu gap kedua. Jadi misalnya pengennya konsumen tuh A, tapi ternyata aslinya konsumen pengennya B. Nah, itu gap yang kedua. Kalau gap ketiga itu gap di saat kita memberikan pelayanan jasa. Jadi pada saat kita menyampaikan jasa kita itu ada gap di situ. Terus kalau gap keempat itu gap komunikasi, gimana kita memasarkan jasa kita dan sebagainya. Kalau yang kelima itu langsung di sisi konsumennya. Kalau kelima itu konsumen. Jadi apa yang konsumen rasakan sama apa yang konsumen harapkan itu beda.
Halo? Dengar suara saya? Halo, dengar suara saya? Jadi yang gap kelima tadi langsung dari konsumennya, apa yang konsumen rasakan sama apa yang konsumen persepsikan beda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang 5 gap itu? Halo, ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, lanjut ya. Itu untuk lebih detailnya bisa dibaca sendiri. Sekarang kita masuk ke modul ke kegiatan belajar ketiga. Lihat kegiatan belajar 3 tentang apa itu? Tentang antrian ya. Kegiatan belajar. Ayo, kenapa kok harus ada antrian? Kira-kira kenapa kok sampai sebuah perusahaan itu sebuah perusahaan memberikan yang namanya antrian? Kenapa seperti itu? Oke, selain biar disiplin, terus tarik utara bisa. Oke, masuk. Jadi intinya kenapa kok sampai ada antrian, itu biasanya permintaan itu melebihi dari penawaran. Bisa kita lihat seperti ini. Misalnya kalau di perusahaan penerbangan kita kan pasti harus booking dulu kan, dan lagi bookingnya hari-hari jauh. Nah itu karena apa? Apalagi pada saat liburan, misalnya liburan summer atau liburan winter. Biasanya itu kan pas hari-hari begitu pasti rame-ramenya orang pengen liburan kan, pengen pergi kemana. Nah karena permintaannya itu berlebih dari apa yang ditawarkan. Ingat, permintaan itu kan berarti dari sisi mana? Konsumen atau produsen kalau permintaan? Kalau permintaan dari sisi produsen apa konsumen? Oke. Permintaan kan dari sisi konsumen. Karena permintaannya itu berlebih dari apa yang ditawarkan. Oleh karena itu, lebih baik kita bikin yang namanya antrian. Nah, jadi ini antrian ini bisa dalam arti dua. Antrian yang sesungguhnya maksudnya ngantri baris, atau antrian dalam misalnya pesan dulu baru nanti kalau sudah pesan misalnya untuk kapan, nah itu baru diberikan pelayanannya atau diberikan jasanya, atau konsumen baru bisa merasakan apa yang dia inginkan. Nah itu bisa juga namanya antrian. Kayak tadi tiket pesawat kan, untuk summer kita harus booking jauh-jauh hari. Siapa yang cepet itu dia yang dapat. Nah itu gunanya karena apa? Karena permintaan itu melebihi dari penawaran. Oke. Atau bisa disebut namanya queuing. Bacanya apa ya? Queuing.